Lalu ibu ketua majelis bilang, Pak Mel masalah apa dengan Gemit? Mana mungkin saya masalah dengan Gemit? Saya hanya masalah dengan setan. Amin. Gemit gereja Tuhan Yesus kok masalah dengan Gemit bagaimana? Cek sejarah Mel Atok muncul dari mana? Mel Atok tahu khotbah dari mana? Mel Atok tahu pimpin pujian dari mana? Dari Gemit. Bagaimana dia bisa melawan bepul sejarah hidup? Sonde bisa. Jadi ketemu saudara semua. Bangkit semua. Tuhan tahu beta cinta Gemit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tahu beta cinta Gemit. Kalau mau pilih-pilih, besok masuk bikin capek diri Piam Nuban sana. Dia pun jadwal terlalu banyak di luar NTT. Bahkan di luar Indonesia. Tapi saya bilang, saya ngomong dengan Pak Yandi, kita dua cerita. Weh kakak, kau dua nih keluar mah. Tolong atur waktu, sampai lupa kampung sendiri. Dia bilang, itu sudah kakak, ini saya selalu siap. Jadwal saya, mus begitu kakak, kalau tidak berat. Kita dua main huhu. Ketemu Pak Yandi, Pak Estra, selalu bandara. Wih, ini dua ini berat juga saya lihat. Lalu kita hanya mau keliling saja. Kita ingat kita kotong hari-hari tanam di sini. Di tanpa lain kotong jadi berkat. Masa kampung sendiri tidak. Gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan bersatu. Gereja Tuhan menjadi generasi bintang-bintang. Menjadi jawaban doa Yesus. Setan datang bawa perpecahan. Yesus dan anak-anaknya bawa persatuan. Puji Tuhan, shalom. Saya mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan melalui KKR JND Bermazmur ini. Ini adalah KKR yang buat saya spesial. Karena saya dengan Pak Jekala ini sudah kayak kakak adik. Dan sekarang kita dua rumah bertetangga begitu. Jadi sering acara-acara keluarganya Pak Jekala, saya terlibat berdoa, bawa renungan dan lain sebagainya. Pada satu kesempatan dalam khotbah, bahkan beberapa kali saya sampaikan kepada Pak Jack, karena beliau ini seorang pekerja keras bersama JND-nya. Saya bilang, Pak Jack, ini alat-alat yang begini bagus, yang begini canggih, harus dipakai juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Harus bikin KKR. Saya hanya sampaikan begitu. Lalu ternyata itu berputar-putar di pikiran dan hati dari Pak Jack dan istri. Lalu mereka gumuli dan tentunya mereka juga ada orang tua rohani, kakak rohani, yaitu PD Haleluya. Satu PD persekutuan doa yang di Kupang ini boleh cek rekam jejaknya. Perjuangannya sangat luar biasa demi kepentingan Injil Kristus. Saya juga beberapa kali menjadi mitra atau menjadi teman sekerja di ladang Tuhan bersama. Saya anggap senior-senior saya dalam urusan pelayanan, penginjilan, KPI, KKR. Maka Kakak Yo, Kakak Dor, Bapak Gapian, dan sisa apa yang berikut itu adalah kakak-kakak orang-orang tua yang luar biasa. Ya, kami keliling-keliling NTT dan ada banyak pengalaman menarik, pengalaman rohani bersama PD Haleluya. Saya pernah diserang bola api, begitu ya Pak Boli ya. Ini Om Boli yang ketua jadi. Waktu itu KKR di Mataru. Bapak Boli Gorang Mau, anggota DPRD provinsi terpilih ini. Ya pejabat tapi mau ikut pelayanan kemana-mana. Itu keren, itu teladan yang menarik. Saya sedang serukan kepada semua pejabat-pejabat yang Tuhan pilih. Pejabat juga adalah hamba Tuhan. Karena Roma 13 ayat 1 sampai ayat 7. Di sana secara terang benderang, secara eksplisit mengatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak dipilih Allah.
Semua pemerintah berasal dari Allah. Maka gereja hamba Tuhan harus bersinergi dengan pemerintah. Supaya pemerintah memakai jabatannya, kuasanya, posisinya juga untuk kepentingan kerajaan Allah. Power to evangelism. Kuasa untuk memberitakan Injil. Itu menarik sekali. Ya, ada Ibu Neda di sini, ada Ketua DPRD Kota Provinsi sementara. Sentahunan definitif sementara, pokoknya suada. Ini luar biasa. Saya senang ada pejabat-pejabat yang melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan bukan hanya jadi pendeta. Melayani Tuhan bisa melalui dunia hukum, dunia politik, jabatan, dunia ekonomi, dunia entertain. Apapun, bahkan dunia sport. Ada yang namanya creative ministry. Orang menyeberangkan Injil dengan berbagai-bagai cara. Saya punya kenalan anak NTT asal dari Oepura. Hari ini ada di Maluku. Dan dia melayani Tuhan dengan cara apa? Melayani Tuhan melalui sepak bola. Dia suka sepak bola. Dia berkorban. Dan ada pendukung-pendukung di sekitar dia yang berkorban untuk melakukan sport ministry. Pelayanan melalui olahraga. Dengan cara apa? Bagi-bagi baju-baju bola. Bagi sepatu bola. Lalu ajak anak-anak di gang di kampung tertentu main bola. Tapi sebelum main bola berdoa dulu. Mau pertandingan ada doa puasa dan lain sebagainya. Mereka menjadi atlet-atlet yang takut Tuhan. Menjadi atlet-atlet yang memuliakan Allah. Mereka bersinar, bercahaya bagi Kristus melalui talentanya. Jadi semua talenta itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Allah. Makanya saya akan suarakan ini terus. Karena tidak mungkin Mel Atok main DPR. Begitu ya, Pak Oja, Pak Gorang Mau, Ibu Neda. Mel Atok tidak mungkin main DPR. Dulu ada yang goda. Tapi karena saya ingat Yunus ditelan ikan. Maka saya bilang jangan cari hal. Tuhan pilih Mel Atok dari sampah. Tuhan rau Mel Atok di terminal Oepura itu untuk beritakan Injil. Bukan jadi anggota DPR. Untuk jadi anggota DPR, Allah sudah pilih. Allah sudah persiapkan orang-orang yang cocok di situ. Mel Atok tidak cocok. Ini sekalian mematahkan berita-berita miring yang sempat beredar. Oh dia tuh KKR itu sosialisasi. Jangan jahat begitu dong. Jangan. Kalau ada saudaraku, kenalanku, kerabatku, kakakku, adikku, teman pelayananku yang terpanggil di situ, percayalah kita ada di barisan depan untuk mendukung. Minimal melalui doa yang bertalu-talu, doa yang tak henti-hentinya, supaya ada pejabat-pejabat bersinar untuk kemuliaan nama Allah. Amin. Jadi dengan PD Haleluya itu kami sudah lewati banyak. Bayangkan KKR di Mataru. Lagi KKR bola api di atas panggung di Mataru itu. Langsung Bapak Boli bilang sama panitia yang di Mataru, ini cek dulu, ini Bapak tua sudah batuk-batuk nih. Beta sampai batok, benar-benar bola api. Lalu ternyata panitia yang di Mataru bilang, Bapak ini kampung sebelah yang kirim bola nih. Kalau Bapak mau kita balas, kita juga ada bola nih. Bilang, wah berarti panitia di situ juga suanggi juga. Wah repot ini, ngeri-ngeri sedap. Tapi itulah cerita, itulah suka duka di dalam pelayanan. Betul setan ada kuasa, betul suanggi ada kuasa. Tapi percayalah Yesus yang kita sembah. Dia berkata, segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Dia Yesus Kristus, maha kuasa, penguasa dunia, akhirat. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Kita bangga menjadi miliknya, amin.
Karena Alkitab berkata, pada waktu dia kembali, semua orang akan datang menghadap dia. Bukan semua gereja, tapi semua bangsa, semua suku, semua kaum, semua bahasa akan datang menghadap Yesus. Karena dialah hakim yang adil. Dialah satu-satu penguasa. Dialah Allah, pencipta alam semesta, yang menjelma menjadi manusia. Dia sudah datang 2000-an tahun yang lalu sebagai bayi lemah, sebagai pribadi yang menderita, sebagai pribadi yang disiksa, mati dengan cara terkutuk. Tapi dia sudah bangkit, dia naik ke sorga, dia akan kembali. Bukan sebagai bayi lagi, bukan sebagai pribadi lemah yang sering ditolak di Nazaret, yang sering ditolak di Yerusalem, yang sering dicuci maki, ditampar dan diludahi. Oh tidak, dia akan kembali dengan penuh kemuliaan. Dia akan kembali sebagai raja di atas segala raja. Maka diberkatilah engkau yang sudah menerima dia. Yang belum menerima dia, jangan buang-buang waktu. Karena mungkin besok bukan waktumu, mungkin ini malam waktumu. Amin. Lalu dengan PD Haleluya ini, aduh, kenangan luar biasa. Kami pernah pelayanan, satu anggota kami meninggal. Saya baru mau naik khotbah di Panatin sana. Itu di Welai yang jalur ke Welai Ruilak, itu berat semua tuh. Itu kalau orang-orang di Kalabahi itu kalau pergi lewat dari jam 7 sudah tidak berani itu. Itu jalur, tetapi luar biasa. Kemarin saya masih ke Muru, KKR di Muru, dan saya lihat respon saudara-saudara saya di sana luar biasa. Bapak datang lagi. Yo, ini saya datang terus. Kok saya dengar di sini kegelapan menutupi bumi jadi. Jadi kekasih Tuhan Yesus Kristus, salah satu anggota kami meninggal. Saya anggap mati itu kan, saya kakayo, kakador. Terus periksa-periksa nadi napas tidak ada tidak ada napas. Susah habis itu. Nah ini kita sudah doa, saya bukan doa biasa, doa dari roh. Doa tapi roh, betul berharap yang tadi itu bukan mati, roh. Hampir 1 jam. Wih, jadi akhirnya dia bilang, wih kakak dong lanjut dulu, ini jemaat sudah tunggu, kita harus naik. Hei, takut doa karena mana? Hidup. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mujizat masih ada sampai hari ini. Tidak boleh ada pendeta bilang, oh mujizat tidak ada. Kata siapa? Mujizat tetap ada sampai hari ini. Kalau dia mau dengan tujuan tertentu, dia akan melakukan supaya namanya dipuji, dipermuliakan. Dan mujizat itu menjadi jembatan orang datang kepada kepastian keselamatan. Menarik. Jadi ada sejarah panjang, dan kemudian Pak Jack karena sudah konsultasi dengan Kakayo, PD Haleluya semua, lalu ketemu dengan saya dan kita bincang-bincang. Dan puji Tuhan, ada persiapan, ada doa dan lain sebagainya. Sebab dalam sejarah pelayanan saya sejarah pelayanan saya KKR hampir 25 tahun jadi pengkhotbah. Ini salah satu panggung termegah. Ini salah satu panggung megah, panggung yang total banget. Nah ini Ika kuat yang ini. Karena saking total kalau terlepas, bet yakin jemaat selamat. Amin. Pendeta yang mati. Iya kan? Ini salah satu panggung dalam pengalaman, ini pengalaman pribadi loh ya. Aduh ini terbaik, saya datang saya lihat ini semua ini memang beliau Pak Jack ini saya bilang tolong persembahkan dulu yang terbaik untuk Tuhan. Dan ini yang mereka bisa buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terbaik, keren, sadap, luar biasa. Begitu. Dan sudah ada doa-doa dari teman-teman PD Haleluya dan beberapa persekutuan doa dalam naungan. Persekutuan Gemit, tingkat sinode Gemit yang punya doa luar biasa. Dan doa kita semua memang benar adanya. Bahwa doa orang benar besar kuasanya. Nah malam ini jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus.
Masih di bawah tema yang sama, selamatkan generasi ini. Saya akan memulai dengan membaca Daniel pasal 12 ayat 3. Saya harap tim saya yang bermain ayat, Pak Jack, kalau bisa ada di situ. Oke. Dan tim pembaca juga ada. Perhatikan ayatnya, wih menyala, keren. Mesti begini, di sebelah muka, di tengah ayat. Sadap, memang betul-betul terbaik, ya toh. Dulu batu KKR dan Infokus tanda sendiri. Tapi ini hari Tuhan baik, amin. Oh iya dong, mesti begitu. Saya pernah khotbah lagi di Kalimantan, jangankan Infokus, listrik pun tidak ada. Baca ayat mesti muka lampu tioek. Selesai pelayanan betul ke tentara Vietnam yang sembunyi di hutan. Hitam semua. Hitam semua. Hitam semua. Sebegitulah ada oma-oma tuli yang ada di situ. Serius ini. Saya boleh ngomong apa-apa, oma bateria, amin. Dia bilang belum. Belum ngomong apa-apa. Oma amin. Dia langsung pikir Pak Su omong, kok belum? Kok mau khotbah, kok mau lap ini hitam di hidung. Daniel 12 ayat 3. Sama-sama baca 1, 2, dan 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di bawah tema besar KKR JND Bermazmur, selamatkan generasi ini. Saya mengangkat satu subtema, yaitu bahwa melalui pemberitaan firman Allah 2 malam ini, Tuhan mau mengubahkan generasi ini menjadi generasi bintang-bintang. Ulang, melalui pemberitaan firman Allah 2 malam ini dalam JND Bermazmur di Pantai Kupang, Allah mau mengubahkan generasi ini menjadi generasi bintang-bintang. Menarik, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Daniel adalah salah satu kitab nabi-nabi kecil, saudara-saudara. Ada kitab nabi-nabi besar, ada kitab nabi-nabi kecil. Kenapa disebut nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil? Itu berkaitan dengan jumlah tulisannya. Kalau tulisannya banyak seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, itu kategori nabi besar. Tapi Daniel sampai Maliaki itu nabi-nabi kecil karena tulisannya sedikit, tidak sebanyak Yesaya, Yeremia, dan juga Yehezkiel. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa kitab Daniel ini dalam studi seputaran kitab nabi-nabi kecil, kitab Daniel ini sering disebut sebagai wahyunya perjanjian lama. Ada sejumlah nubuatan yang bersifat apokalips atau penyingkapan-penyingkapan yang akan dibukakan di zaman-zaman sesudah Daniel. Menarik bahwa Daniel 12 ayat 3 mengingatkan akan ada satu generasi namanya orang-orang bijaksana. Saya percaya itu generasi milik Kristus, generasi yang dipersiapkan Allah, yang Daniel sendiri menyebutnya sebagai generasi bintang-bintang. Tadi song leader kita mengatakan bahwa anak NTT ini banyak talentanya, banyak potensinya. Saya setuju 100%. Mau menyanyi luar biasa, mau stand up komedi ada, mau dalam dunia pemerintahan ada, dunia politik ada, dunia hukum ada, pendeta-pendeta banyak, bahkan sampai Amerika, Eropa, Brasil, sampai di mana-mana ada pendeta-pendeta orang NTT yang Tuhan pakai luar biasa. Khotbah bukan khotbah bahasa Indonesia seperti Mel Atok, khotbah bahasa Inggris. Kalau Mel Atok belajar, ya kan kita punya mimpi, toh boleh toh. Sekali-sekali nanti. So ada yang undang khotbah bahasa Inggris, beta bilang, bahasa olok beta kok. So tahu Mel Atok, I can spot. Aku bisa sepotong.
Tapi beta ini memang orangnya nekat. Jadi beta suka belajar. Ya, pernah pimpin doa di keluarga, saya doa bahasa Inggris. Lalu setelah itu saya tanya anak-anak saya, bagaimana bahasa Inggris Papa? Puji Tuhan lebih banyak salahnya Bapak ya. Tapi tidak apa-apa ya. Lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Artinya bahwa dalam konteks NTT saja saya melihat bahwa memang ada talenta-talenta, ada bakat-bakat yang Allah titipkan dalam diri anak-anak Tuhan dari Nusa Tenggara Timur, dari kota Kupang dan sekitarnya. Dan itu sungguh memuliakan Allah. Kita semua bermegah di dalam Tuhan. Karena Allah menitipkan itu kepada saya dan saudara. Amin. Nah, menarik kekasih-kekasih Tuhan bahwa kalau kita bicara seputaran Daniel sendiri yang berbicara atau menubuatkan sesuatu yang sifatnya adalah harapan. Dia menubuatkan satu harapan di tengah-tengah dunia yang tambah hari tambah jahat, tambah hari tambah gelap, tambah hari tambah sesat, tambah hari tambah bengkok. Tapi Allah bangkitkan sekumpulan orang seperti di zaman Elia. Ketika Elia merasa, aku sendiri Tuhan, semua orang berbalik dari engkau, semua orang menyembah Baal. Tuhan bilang sama Elia, tidak Elia, aku tinggalkan 7.000 orang yang tidak pernah mencium dan menyembah Baal. Karena mencium adalah manifestasi penyembahan. Jadi kalau cium-cium kayu, batu, apa saja dan menganggap itu sebagai Tuhan, itu sebuah manifestasi penyembahan. Tetapi zaman itu Tuhan bilang sama Elia, tidak, kau jangan merasa kesepian, jangan kau merasa sendiri, jangan kau pikir semua orang tinggalkanmu. Tidak Elia, aku khususkan 7.000 orang terbaik untuk mendukung engkau. Amin. Tapi ya itulah dunia. Dari dulu sampai sekarang fenomenanya kurang lebih sama, justru lebih meningkat. Dalam hal apa? Dalam hal memilih jalan hidup, Bapak Ibu. Dengarkan. Dalam hal memilih jalan hidup, Yesus berkata ada berapa jalan jemaat? Ada 2 jalan. Satu jalan namanya jalan lebar, satu jalan namanya jalan sempit. Untuk jalan yang lebar itu banyak sekali orang yang memilihnya. Dan jalan itu adalah jalan menuju kebinasaan. Tapi ada satu jalan namanya jalan sempit. Jalan sempit. Hanya sedikit orang yang melaluinya. Tahukah Bapak Mama, kakak adik saudara yang hadir dalam KKR ini, atau sejauh suaraku dapat didengar, dengarkan. Kita sebenarnya adalah orang-orang di jalur sempit itu. Amin. Malam minggu malam terbaik, orang-orang muda senang-senang. Malam minggu adalah malam terbaik. Orang-orang muda membebaskan dirinya, tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan. Tapi ada sejumlah orang muda di tempat ini. Engkau duduk diam seperti Maria, duduk di kaki Yesus. Dengarkan saya, engkau memilih pilihan yang luar biasa. Bukan sekedar baik, tapi pilihanmu adalah pilihan terbaik. Engkau memilih yang terbaik. Hampir semua generasi, mulai dari zaman Nuh sampai kepada Abraham, turun terus sampai Musa, sampai Elia, sampai Yesaya, sampai Daniel. Mereka adalah orang-orang yang ada di jalur yang sempit, jemaat terkasih. Karena sekeliling mereka tambah jahat, sekeliling mereka tambah hari tambah rusak. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ada di negeri orang kafir. Dan di negeri orang kafir itu, orang-orang kafir melakukan upaya-upaya aktif untuk mengkafirkan mereka. Mereka dipaksa menyembah patung. Mereka dipaksa supaya jangan berdoa kepada Allahnya. Ada orang-orang syirik, ada orang-orang iri hati, ada orang-orang yang memang dipakai oleh setan untuk coba-coba memadamkan semangat kudus dalam diri anak-anak Tuhan ini.
Tetapi dari dulu sampai sekarang judulnya sama, saudaraku. Roh yang ada padamu, roh yang ada padaku lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Silakan anak-anak setan merasa mereka mayoritas. Silakan anak-anak setan merasa bahwa mereka lebih banyak. Kami mungkin sedikit, tapi Pak, kami punya kuasa mayoritas. Kuasa dari Bapa, kuasa dari Tuhan Yesus, kuasa dari Roh Kudus. Dia pencipta langit dan bumi. Makanya sekalipun ada upaya-upaya aktif dari orang kafir untuk mengkafirkan mereka, mereka tidak menjadi kafir, saudara-saudara. Karena Kristen itu, saya ingatkan berkali-kali, harus jadi Kristen ikan laut. Ikan ame dari laut, goreng dia, masak dia harus pakai garam. Karena sekalipun ikan dari laut, tapi dia tidak otomatis asin. Siapa yang pernah gigit ikan manta? Sekarang rumah makan Jepang, ada toh saudara tes itu ikan manta. Kalau tidak pakai garam, dia tidak otomatis asin. Sekalipun dia diambil dari sumber garam ini, itu Kristen yang benar. Alkitab berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan seterusnya. Sehingga kau dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daniel, Abednego, Elia, Nuh, Abraham, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Pahlawan-pahlawan iman mereka itu adalah yang mendahului kita. Mereka sudah bercahaya di zamannya. Mereka sudah bercahaya di generasinya. Dan pesan itu masih turun sampai hari ini. Bahwa akan ada yang namanya generasi bintang-bintang. Bunglon itu kena di mana, tempel di mana, dia mirip begitu. Tempel di kuning dia jadi kuning, tempel di biru dia jadi biru, tempel di merah dia jadi merah. Tidak jelas. Dengan mulut yang sama dia memuji Allah, dengan mulut yang sama dia bernyanyi, tapi dengan mulut yang sama dia bisa kutuk orang, dia bisa maki orang. Dalam surat Yakon ayat ini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Terus dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Iya. Ya semua penyanyi yang sudah tampil di sini, ya saudara su isi lagu, su bergetar, itu mulut su pakai puji Tuhan. Jangan campur-campur sebenarnya. Maksud saya adalah bukan melarang saudara jadi artis, tidak. Karena artis juga bisa memuliakan Allah, tapi minimal ya jaga ini mulut supaya tetap dari dalamnya keluar berkat. Amin. Saya pikir menyanyi lagu sekuler sepanjang itu lagu membangun atau kata dan tidak bertabrakan dengan firman Allah tidak dosa lah. Tapi jadi dosa itu kalau lagu putus asa, lagu bunuh diri, senada harapan. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sebab orang benar, walaupun 7 kali jatuh dia akan bangun lagi. Kenapa kok? Nah, itu mungkin orang lain pun lagu. Tapi anak Tuhan kalau menyanyi tetap filter. Orang benar itu jatuh bangun. Tanpamu aku abu rao. Tidak. Tanpa Yesus kita abu rao. Amin. Abu rao pumpi. Karena neraka toh. Masa neraka itu komfor raksasa yang kekal. Makanya waktu haleluya ulang tahun bekas contoh ini. Ya. Saudara Sunika baru masih menyanyi lagu nostalgia. Kau ada yang memiliki. Aku ada yang memiliki. Walau kita masih saling mencintai. Lu gila setengah. Lu sudah ada laki atau sudah ada bini. Orang justru ada. Kenapa lu masih mencintai Buntiana?
Makanya lagu mesti filter. Saya ada masalah. Ya, masa sih kita larang anak-anak kita berkompetisi di Indonesian Idol atau X Factor atau apa Racing Star atau sejenisnya? Boleh dong, boleh banget. Tapi ingat, jadi artis yang berkualitas. Amin. Jadi artis jangan lupa dari mana Allah angkat kita. Amin. Itu tidak ada yang larang di situ. Tapi dari mulut yang sama. Jangan mulut itu puji Allah. Tapi mulut yang sama mengeluarkan kata-kata yang berbenturan dengan firman Allah. Tidak boleh demikian. Menarik saudara-saudara. Kalau kita bicara panjang lebar seputaran. Allah mau generasi ini diubahkan menjadi generasi bintang-bintang. Ada beberapa hal yang mau saya seberangkan kepada jemaat sekalian di malam terakhir ini. Yang pertama, apa kata Tuhan tentang generasi ini? Saya tidak tanya apa kata para pakar ini, itu dan lain sebagainya. Supaya jangan buang-buang waktu. Langsung kita tanya, apa kata Tuhan tentang generasi ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih pesan senada. Yang senada dengan Daniel. Paulus juga tulis. Lalu Paulus memberi keterangan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Gereja harus bercahaya. Sebab angkatan ini, generasi ini. Disebut dengan nama angkatan yang bengkok hati dan sesat. Ini Tuhan yang ngomong. Kita tidak bicara pendapat ABC. Tapi pendapat Tuhan Allah. Saya boleh turun tambah satu tangga. Filipi 2 ayat 15. Demikian. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Ya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Di antara generasi seperti apa? Generasi yang bengkok hati. Generasi yang sesat. Saudara, kalau kita bicara tentang kenapa orang kemudian menjadi bengkok hati dan menjadi sesat. Lagi-lagi, apa kata Tuhan tentang sesat? Mengapa seseorang menjadi sesat? Dalam Matius 22 ayat 29, Yesus berkata, kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kenapa orang sesat? Karena hidup tidak selaras dengan firman Allah, kekasih-kekasih Tuhan. Makanya orang sesat. Sesat bisa berupa perilaku. Sesat juga bisa berupa pengajaran. Yang kita tahu hari-hari ini banyak pengajaran sesat. Makanya panitia JND bermazmur. Salah satu goalnya, supaya Bapak Mama tahu. Ya, mereka juga orang-orang sibuk. Tapi mereka punya hati untuk kota ini. Mereka punya hati untuk generasi ini. Karena mereka tahu fenomena zaman ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Bahwa akan muncul banyak penyesat. Yang akan menyesatkan orang dengan ajaran-ajarannya yang sesat. Banyak sekali. Beberapa waktu yang lalu, saya dan beberapa hamba Tuhan lain yang bermain di sosial media, kami melakukan pelayanan berupa pembelaan iman, yaitu mengkanter sejumlah ajaran sesat. Salah satunya, tak usah omong dari luar deh. Kita akan dididik, perhatikan dirimu, koreksi dirimu. Jangan lihat balok di mata saudaramu, tapi lihat juga selumbar. Jadi tak usah berkoar-koar di luar dulu. Ada orang mengaku Kristen, pakai Alkitab yang sama, tetapi memakai ini dengan tidak bertanggung jawab. Seenak-enaknya menafsirkan sesuka hati. Ada aliran namanya Kristen progresif.
Dan itu sudah kita bantah habis-habisan. Ya, di mana mereka itu salah satu pokok ajaran Kristen progresif adalah mereka menolak otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Sedangkan kita semua percaya semua tulisan ini dari Kejadian sampai Wahyu yang ditulis kurang lebih oleh 40 penulis. Penulis pertama adalah Musa, penulis terakhir adalah Yohanes anak Zebedeus. Jarak antara Musa dan Yohanes kurang lebih 1500 tahun. Kebanyakan para penulis mereka tidak saling kenal, tapi tidak ada satupun dari tulisan-tulisan mereka 39 di PL, 27 di Perjanjian Baru yang bertabrakan satu dengan yang lain. Tidak ada. Kenapa? Karena pengarang utama Alkitab adalah Roh Kudus. Jadi tidak mungkin kontradiksi satu dengan yang lain. Hanya memang perlu waktu supaya kita bilang, Abah, Ibu tolong angkat anak lo. Sayang, main deh mama di situ, tolong. Supaya dia jangan mengganggu konsentrasi. Panggil dia dong, adik, panggil dia. Koko, pintar, anak pintar. Besar dia jadi pendeta. Saudara, dengarkan bahwa tidak ada yang bertolak belakang. Tapi Kristen progresif itu muncul dan berkata, oh, Alkitab ini diragukan. Ya, katanya bertolak belakang. Alkitab tidak pernah bertolak belakang. Tidak pernah. Penyesat-penyesat itu yang otaknya bertolak belakang satu dengan yang lain. Alkitabnya sendiri aman terkendali. Allah yang mewahyukan ini, Allah yang mengilhamkan ini kepada para penulis. Kalau dia yang kasih, dia berkuasa, dia bertanggung jawab menjaga ini. Sehingga tidak ada satu dengan yang lain kontradiksi, tidak ada. Maka dari itu, saudara-saudara, kita harus bersyukur. KKR seperti ini, panitia langsung minta langsung. Bapak Gembala, Pak Pendeta, tolong dulu. Kami rindu generasi ini tercover dengan ajaran yang benar. Dan memang itu terbaik. Panggung semega ini, biaya keluar banyak. Sudah total macam begini. Lalu tidak memberitakan firman Allah dengan terang benderang. Waduh, rugi besar. Rugi besar. Maka dari itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, silakan penyesat bertambah banyak. Karena Alkitab berkata memang penyesat itu harus ada. Tidak boleh tidak. Ya. Bahkan ada orang yang datang bisa menyesatkan orang pakai mujizat loh. Saudara, mujizat itu ada yang asli, ada yang palsu. Setan itu kan suka tiru meniru. Tuhan bikin apa, dia mau tiru. Termaksud mujizat. Tuhan kirim Mesias asli, yaitu Yesus Kristus. Setan kirim Mesias palsu. Tuhan kirim nabi asli, setan kirim nabi palsu. Tuhan kirim rasul asli, setan kirim rasul-rasul palsu yang menyamar seperti malaikat terang, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Tuhan pakai bahasa roh asli, setan kirim bahasa roh palsu. Bisa. Tuhan bikin mujizat asli, setan juga bisa bikin mujizat palsu. Bapak Mama harus waspadai ini. Jangan seada-adanya orang bikin mujizat jadi pasti itu dari Tuhan. Belum tentu. Musa bawa tongkat jadi ular. Apakah Firaun kaget dan harus bilang, wow, saya belum pernah lihat yang begini. Biasa aja. Dia panggil anak buahnya, suruh taruh tongkat. Tongkat anak buahnya jadi ular juga. Biasa aja. Makanya Kristen zaman sekarang harus Kristen yang kuat dalam pengajaran. Sehingga tidak gampang dibodoh-bodohi dengan yang namanya mujizat. Sebab dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 secara jelas di situ
bahwa pekerjaan iblis waktu pendurhaka itu datang, dia akan bikin tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Perhatikan Bapak Ibu. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi mereka bisa bikin mujizat. Bahkan nabi palsu bisa bikin mujizat, bawa-bawa nama Yesus. Bisa. Dan mujizatnya terjadi. Ulang ya Bapak Mama. Bikin mujizat. Nabi palsu nih. Bikin mujizat pakai nama Yesus. Makanya nanti di akhir zaman mereka datang toh. Lalu berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Aku bernubuat demi namamu. Aku bikin mujizat demi namamu. Ya, aku usir setan demi namamu. Kalau mereka hamba Tuhan asli, pasti mereka diterima. Kalau asli dan palsu, ya hanya diukur. Kalau dia asli, kalau pakai nama Yesus berarti asli. Tunggu dulu. Orang-orang itu ditolak. Orang-orang itu ditolak. Dan waktu Tuhan tolak mereka, Tuhan tidak bilang begini. Oh, dulu aku kenal kau. Kau yang di PD Haleluya, toh? Oh, dulu aku kenal kau. Kau yang di Gemit Kota Kupang, toh? Oh, aku kenal kau. Kau yang di Gemit Ebenezer Roeba, toh? Oh, aku kenal kau. Kau yang di GSA Amazing Grace, toh? Oh, aku kenal kau. Kau yang di GMS, toh? Kau yang di GPDI Philadelphia, toh? Kau yang di GBI mana, toh? Tuhan tidak ngomong begitu. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kau. Bukan dulu aku kenal, sekarang aku tidak kenal. Lihat dulu Matius 7, ayat 22 dan 23. 22 dikatakan demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Yep. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Terus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Sampai di situ. Aku tidak pernah kenal kau. Tidak pernah, bukan dulu aku kenal, sekarang tidak pernah. Oh Tuhan, dulu aku ada sumbang sedikit di sini, di situ. Oh tidak. Sumbang tapi tidak bertobat, tetap masuk neraka. Amin. Dia rasa diri betul sumbang. Sumbang bertobat, bukan nyumbang doang. Persembahan yang benar bukan sekedar doi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Perjanjian lama orang persembahkan tubuh binatang, tubuh kambing, tubuh domba, tubuh lembu. Perjanjian baru, tubuh manusia, persembahkan untuk dia. Amin. Tidak bisa kita pelayanan di sini, habis pelayanan bersinah di sana. Pelayanan di sini, habis pelayanan bikin nota fiktif di sana. Habis pelayanan di sini, lalu kemudian mulai bisnis tipu-tipu di sana. Habis pelayanan di sini, lalu WA orang pembini kau ganggu. Habis pelayanan di sini, lalu WA orang pu istri. Habis pelayanan di sini, lalu jadi perempuan piara. Tidak boleh. Amin. Karena banyak orang karena sudah tersesat, sampai sudah tidak tahu lagi menempatkan diri. Karena tidak diterangi oleh firman. Makanya bahaya saudara-saudara. Ya. Kata Tuhan, angkatan ini angkatan yang bengkok dan sesat. Sesat dalam segala bidang. Mau di gereja dia tersesat, di pemerintah juga dia bisa tersesat. Apa buktinya orang tersesat di gereja? Bayangkan aja gereja yang rumah kudus. Sekarang beta lihat di TikTok. Beberapa gereja orang putar lampu disco. Tep bagoyang-bagoyang di gereja. Kau iblis besar. Tidak hormat rumah Tuhan. Setan lu. Rumah Tuhan sudah tidak ada otoritas lagi.
Saya kalau sudah bicara rumah Tuhan, oh kita tidak bicara sinode lagi. Semua sinode Tuhan Yesus punya. Amin. Sekarang orang mau Tuhan atur dia mau diatur Tuhan. Karena rasa punya kuasa, punya pengaruh di itu gereja, jadi seenak-enaknya atur gereja. Dangsa-dangsi di dalam gereja. Oh, saya lihat ini kenapa setan sebegini macam nih. Aduh, sedih sekali. Saudara, kau tempuh NTT, Kupang ini sumiskin. Kita tidak bertobat, tambah parah nanti. Amin. Inilah terlalu disesatkan sehingga betul-betul berdosa. Makanya Tuhan Yesus bilang sama kita semua, apalagi saya hamba Tuhan, kau jangan coba-coba malu. Markus 8 ayat 38. Kau jangan coba-coba malu menyaksikan tentang aku dan perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Itu kata Tuhan tentang generasi ini. Selain bengkok hati dan sesat, dikatakan tidak setia dan berdosa. Coba baca ini ayat. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara lihat di sini. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Dia tidak setia kepada Allahnya. Konteks waktu itu pasti orang Yahudi yang Yesus maksudkan. Yang harusnya kelompok beragama, kelompok yang punya ritual-ritual keagamaan, ya, yang punya bait Allah, yang punya tokoh-tokoh agama, tapi tidak setia. Dosa besar. Makanya kalau kita kita kaitkan dengan tema besar kita, selamatkan generasi ini. Generasi yang mana? Yang bengkok hati. Yang mana? Yang sesat. Yang mana? Yang tidak setia. Yang mana? Yang berdosa. Saudara kita semua yang sudah tabisidi, saudara janji apa waktu Anda tabisidi? Coba periksa diri setelah janji. Betulkah Anda setia? Betulkah Anda menjadi seorang Kristen dewasa yang memancarkan Kristus? Engkau seperti generasi bintang-bintang atau gelap? Bisa waktu sidi dia badak nyanyi mati pung. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, menangis lagi. Jadi itu air mata meleleh itu FIFA nomor 4 tuh. Sama kayak 4 sungai di hari penciptaan tuh. Yang mengalir di sekitar Eden. Muka suke vokalis kuburan band. Pica, retak. Tapi pulang dia cuci, dia poles ulang. Tapi nanti malam, aduh. Yang Sidi tadi, dia pun goyang ngebor. Sampai orang Pertamina kebetulan ada di situ. Langsung minta dia kerja di Pertamina, bor minyak. Karena potong minyak. Saudara pikir Sidi itu main gila kok. Tidak bisa begitu dong. Itu upacara gereja yang Allah persiapkan. Menjadikan generasi muda, kalau Anda dalam konteks sinode gereja yang pakai CD ya, itu harus sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Beberapa bapak bersaksi kepada kami, dulu waktu CD mah habis malam nih, kata mabok sampai mau mati mampus. Anda lihat, tapi ku menyenangkan apa? Kau menyenangkan setan itu. Ikan ke ikan duyung tuh. Ikan duyung ya ada punting tahu 1000 telur tuh. Tapi nanti itu setan kembali kata Alkitab. Dia mau cek itu tempat itu bagaimana. Ternyata dia lihat dari jauh, mantap, bersih, rapi, bersih tersapu, tapi kosong. Ini soal.
tapi kosong. Orang ini saya kaitkan begini. Ini hanya bertobat sesaat. Bertobat semu. Hanya pas ada masalah. Hanya pas terlilit utang. Hanya pas sudah kena sakit penyakit parah. Karena pas sudah ada masalah rumah tangga. Lalu mulai cari tim doa A, tim doa B, pendeta A, pendeta B. Tidak ada masalah. Sebenarnya semua persoalan itu Allah bisa pakai menjadi cara untuk menarik kita. Tapi yang jadi masalahnya sudah beres, bikin kumat lagi, foe lagi. Ini yang soal. Kita tidak mau KKR 2 hari ini sia-sia. Binatang saja tidak jatuh di lubang yang sama. Jangan sampai kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu keton jatuh di lubang yang sama. Tidak boleh. Saudara lihat apa yang saya katakan dengan dasar Matius 12 mulai ayat 43. Tuhan Yesus bilang begini. Perhatikan ayat ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Roh jahat keluar dari mana, Bapak Mama? Manusia. Makanya jangan percaya. Bilang, dia lewat itu rumah kayak. Lu tahu setan dalam lu. Benar. Anda yang tidak bertobat, setan ada padamu. Saya akan buktikan dengan data malam ini. Ya. Ini ayat bilang apa? Sekali lagi. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Terus? Tetapi ia tidak mendapatnya. Dia tidak dapat, dia sudah cari. Dia bilang, tanpa paling nyaman, itu om yang di Monotapen. Tanpa yang paling nyaman itu kakak yang di Fatu Veto tuh. Tanpa yang paling nyaman itu ibu yang dari Koinino tuh. Karena dulu tinggal di dia enak. Potong suruh kiri dia kiri. Suruh kanan dia kanan. Suruh jam pi gereja dia jam pi gereja. Hari Minggu hari ibadah. Potong suruh dia pi piknik dia pi piknik. Andi ke otot tabalik ban ampa-ampa di atas. Hari ibadah lupa hari piknik. Jadi memang dia tak lepas. Karena waktu KKR itu, waktu didoakan itu, waktu komitmen ditabisi di itu, setan keluar. Katakanlah begitu. Saya beri penggambaran begitu. Tapi dia balik lagi, ampa-ampa. Lalu ia berkata, Hah? Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Rumah yang dimaksud orang yang tadi itu. Terus? Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Hah? Bersih tersapu. Bersih. Dan rapih teratur. Rapi, tapi kosong. Tidak ada firman, tidak ada kekudusan, tidak ada Roh Kudus, tidak ada keintiman, tidak ada kesibukan-kesibukan kudus. Kosong. Maka apa yang terjadi? Ampa 5. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Dia bilang, ajak yang lebih foe lagi. Setan itu ada hierarkinya. Mereka pun jahat itu ada levelnya. Bukan hanya nasi goreng yang karet 1, karet 2. Setan juga ada di pun karet. Kalau ibarat nasi bungkus dan nasi goreng. Setan itu ada level. Dulu kalau dia masuk di katong. Ya dia masuk di bapak-bapak. Hanya level WA. Orang pembini kau baganggu. Halo bunga darah Yesus. Ibu balas. Karmana pot. Bayang. Ini kan gila setengah. Memang bapak baru besar ke pot. Dengar nih. Waktu setan yang kurang jahat berkuasa atasmu, mungkin hanya WA. Kok hanya kebetulan ini, Boto Inga ini kawan SMA. Oke. Lu lihat nanti. Tapi karena khotbah tadi itu khotbah karena. Oke, setan keluar. Tapi kata Tuhan berjaga-jagalah melalui Petrus. Dia bilang apa? Waspada, berjaga-jaga. Setan itu dia jalan keliling seperti singa. Ada celah, ada pintu terbuka dia masuk. Amin. John Calvin bilang, sedikit saja Anda rehat, tidak merenungkan firman Allah, setan dengan segala caranya, dia sudah siap merangkak masuk segala kekhawatiran, kenajisan, kekotoran, sampah-sampah rohani. Baku rampas ke tempu otak, baku rampas ke tempu hati. Hati-hati.
Istilah teks ini, dia ajak 7 roh jahat yang lebih jahat dari dia. Sehingga kali bukan hanya bawa asa, kalau bisa berjanji tanpa. Sondapa di hotel juga di mana gua monyet biar ku palota salah deh monyet itu. Dapat paloko deh maiko deh gigi selalu. Biar kalau rasa memang waktu Tuhan. Bapak begini mesti kena gigi dari kode mai, betul. Supaya lu rasa itu bekas di leher tuh lubang. Nikah janji nikah di gereja, tahu lu pikir itu janji dengan pendeta mangkali. Kau pikir itu janji dengan bapak gembala, janji dengan ketua majelis, itu janji dengan Tuhan Allah. Makanya beta jamara, beson suka beta akan keras terus. Lihat kalau pejabat bagatal tuh beta akan marah. Benar, saya sayang pejabat bema kalau bagatal beta fadok lu. Yang togor sang Ahab Elia oh. Yang togor Herodes Yohanes Pembaptis oh. Yang togor Daud Nabi Nathan oh. Berarti itu porsi hamba Allah bicara tuh. Siapa lagi mau ngomong di pejabat kalau bukan ketong? Makanya belain baliho yang tak gantong di berdoa. Benar. Aduh Tuhan tolong kau. Tuhan tolong te kampanye ini semua akan manis, bagus, senyum, edit. Oh, foto pas edit jadi potong tambah. Wih, bingung kan? Tapi untunglah ketemu belajar dari pengalaman guru yang baik. Kita sering kecewa karena banyak putar balik. Makanya baliho tak gantong jujur beta berdoa tiap hari. Saya ajak jemaat doa dulu. Ini bet sontau mau coblos apa? Coba calon-calon ada sini. Beta pasti omong. Masalahnya ikan tuh bawa dari kepala. Bukan masalah dia naik di pantai. Babaunya. Lu hanya main naik di pantai. Harusnya itu ragu rubah. Ikan bawa dari kepala. Gitu dong. Ikan babo di kepala, mama jadi korban. Maksudnya pasti. Tapi kita tetap berdoa, amin. Saya ini kan omong kembali ke tadi ya, pengalaman guru yang baik. Tuhan tolong kau ini pejabat siapa saya pasti yang Tuhan pilih yang jadi toh. Nah makanya kita berdoa supaya mereka bisa jadi teladan. Saya rindu begitu kalau ada pejabat ya. Lalu karena punya kuasa dia bilang aduh Bapak Pendeta kita bikin doa dulu di kantor. Hormat diberi. Keren. Ada pejabat boto khotbah men. Lihat jam. Nanti kejaksaan su tangkap. KPK juga berasa ketong nih pendeta. Kalau dulu kata khotbah begini dianggap bukan pendeta, bukan hamba Allah. Tunggu dulu. Air sunai di batang leher. Itu sama kayak baton jemaat toh. Sound system sebagian bagus, pemusik canggih-canggih, WL singer canggih-canggih, lighting canggih. Baton bukan menyanyi sukacita, nonton tanganga korek hidung. Menanti. Su masuk rumah sakit, su pasang selang infus keliling. Itu siapa saya yang datang dia bilang, angka lagu dulu. Kau dulu kata angka di sini dan sound system terbaik, kau son menyanyi. Su infus begini baru satu datang, angka lagu dulu. Itu saya tanya, lu mau lagu yang mana? Kidung jemaat 19. Gembala baik bersuling dan atau ikan aja di band lagu yang kedua. Sound sebagian enak, mau melompa betul, amin. Beta ini anak mantan tukang pesta dance di jalan.
Gila-gila di diskotik. Dia kalau betul bertobat, dance, betul. Menari, betul. Untuk kemuliaan nama Allah. Sebab Raja Daud tidak jaga gengsi di depan tabut Allah. Dia menari habis-habisan. Sampai dia pembini yang Saul Puana tuh ejek olok dia. Tapi bilang lu kayak raja gila. Oh no, saya melakukan yang terbaik bagi Tuhanku. Begitu pejabat yang gengsi-gengsi. Di hadapan Allah dan jaim-jaim. Amin. Dan Tuhan Allah mau jaim-jaim apa? Kau tahu ada yang lebih hebat dari Daud. Daud tadi dia melompat, menyanyi, menari luar biasa. Sampai ada lagu. Ku kan menari seperti Daud menari. Keren. Ini begini kayak ikan, saya punya kayak ikan botok, bola makan. Tapi tadi Belia semangat. Tadi Belia semangat. Ada berapa saya Belia keram bagian kanan jadi kurang ini. Oh haleluya. Jam berapa? 9:30. Jemaat yang diberkati Tuhan. Setan itu kembali. Dan akhirnya apa? Tambah jahat. Perhatikan ayatnya. Matius 12-5. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Yep. Yang lebih jahat daripadanya. Terus? Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Lalu apa yang terjadi? Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Ini akan terjadi pada angkatan yang mana? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Tuhan bilang generasi ini angkatan yang jahat. Angkatan yang jahat. Hidup gelap gulita. Tetapi kita bersyukur. Kita bersyukur. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Amin. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Dan melalui KKR 2 malam ini, kita berdoa, kita berharap panitia, tim doa yang dipelopori oleh PD Haleluya dan kawan-kawan, mereka sudah doa habis-habisan. Dan tahukah saudara kenapa saudara hadir malam ini? Bukan karena faktor publikasi atau lain sebagainya. Saya percaya Tuhan tarik Anda. Saya percaya Tuhan yang mau pindahkan kita dari satu kehidupan generasi yang bengkok hati, generasi yang sesat, generasi yang tidak setia, generasi yang berdosa, generasi yang jahat dan gelap. Tuhan mau ubahkan kita menjadi generasi yang bercahaya seperti bintang-bintang. Amin. Bagaimana caranya supaya kita yang gelap, yang jahat, yang kotor, yang bengkok, yang tidak setia ini, yang sesat ini bisa menjadi bintang-bintang? Caranya tidak ada yang lain. Cuma satu cara. Terus tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita. Firman-Nya tinggal dalam kita. Tanpa itu tidak bisa. Tidak bisa. Saya kenapa bilang terus tinggal? Karena menyangkut data terakhir tadi. Setan keluar lalu dia kembali lagi. Kalau itu diseberangkan dalam konteks kota Kupang yang mayoritas Kristen ini. Ya kita harus jujur-jujur saja. Bahwa kadang-kadang kita seperti Nats itu. Tetapi malam ini Tuhan datang untuk ingatkan kita semua. Tetap tinggal di dalam Dia. Jangan coba-coba keluar. Karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 mulai ayat 4. Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada kita semua. Perhatikan ayat ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yap. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Amin. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bintang itu tidak bisa bercahaya dari dirinya sendiri.
Bintang hanya memantulkan cahaya yang dia dapat dari matahari. Kita tidak bisa bercahaya dari diri kita sendiri. Kita harus mengikuti sang terang dunia itu. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Oh, kalau dalam gelap seperti tadi kita bingung. Kita semua gelap. Sehingga hidup kita tidak jelas. Kita tidak tahu mana uang kita, mana uang orang lain. Mana istri kita, mana istri orang lain. Ya, kita pacaran juga tidak tahu lagi. Ini sudah nikah atau belum. Karena gelap. Tetapi Tuhan mau terangi kita malam ini. Amin. Yohanes pasal 8 itu. Ayat 12. Adalah ayat yang sangat luar biasa. Untuk mengingatkan kita semua. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Barang siapa mau mengikut aku, kata Yesus. Yang Yesus maksudkan di sini adalah pengikut yang sungguh-sungguh. Jangan ada kita yang hari ini ada di sini, siapapun kita tanpa kecuali. Jangan jadi orang yang istilahnya ikut-ikutan saja. Kita tuh pengikut sejati. Bukan ikut-ikutan. Karena kita mau bercahaya. Orang kalau sudah tinggal dalam terang, saya percaya orang itu akan mengalami pengalaman iman. Dia bertobat sungguh-sungguh. Tidak mungkin tidak. Semua kita dulu anak-anak gelap, Bapak Ibu. Saya yang khotbah juga anak gelap. Tapi ketika sang terang dunia itu menerangi kita. Lalu kita ada di jalan mengikuti dia. Oh haleluya. Perubahan itu jelas. Perubahan itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Yang dulu katanya sukar lepas rokok, sukar lepas mabok, sukar lepas ini itu. Ternyata bersama dia kita bisa. Bisa Bapak Mama. Tidak ada yang mustahil. Dosa sebesar apapun mampu Tuhan terangi dan kita terlepas dari dosa-dosa tersebut. Dan kita tidak pernah lupa dari mana kita diambil. Saya tidak akan pernah lupa saudara-saudara. Ya kita orang-orang yang jauh dari Tuhan, jahat, kotor, bikin banyak masalah, terikat dengan berbagai-bagai dosa kejahatan. Tetapi Tuhan baik. Tuhan menerangi kita, dia memberikan cahayanya. Sehingga kita bisa berdampak bagi orang lain. Saya percaya kok. Kita semua tanpa kecuali. Asal kita mau datang sungguh-sungguh kepada Yesus. Kita pasti mengalami itu. Jadi pengikut yang setia. Dan pengikut yang setia pasti bertobat sungguh-sungguh. Dan kalau dia bertobat sungguh-sungguh, dia mampu bercahaya. Tidak bisa tidak. Saya ngomong ini karena walaupun kita kantong Kristen, ya saya masih terngiang-ngiang di pikiran saya. Khotbah atau statement yang dikeluarkan oleh pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan bahwa di kantong-kantong Kristen itu perlu terjadi reevangelisasi. Penginjilan kembali. Penginjilan ulang. Jangan terpukau hanya gara-gara kantong Kristen. Lalu pikir kita diam-diam saja. Oh tidak. Kita harus menginjil lagi. Karena banyak orang sudah Kristen. Tapi jujur-jujur saja. Periksa diri masing-masing deh. Makanya kenapa di kantong-kantong Kristen harus terjadi penginjilan. Kemarin 4 hari saya ada di TTS. Baru pulang Jumat kemarin kok istirahat hela napas sedikit. Tadi pagi khotbah di radio, ini malam khotbah di sini. Lalu lanjut lagi khotbah 3 kali besok di gereja. Lalu Senin berangkat KKR di Palu, Poso, Tentena. Karena walaupun kantong-kantong Kristen, tapi tidak bisa tinggal diam. Karena kami KKR di Gemit.
Gemit di Amnuban Tengah, di desa Noenoni dan sekitarnya. Baru pertama kali terjadi KKR di lapangan itu. Saya bersyukur bersama tim Tuhan pilih dan Ibu Pendeta, Ketua Majelis di sana, sambut kami, perangkat desa sambut kami bawa alat kami sendiri dan melakukan yang terbaik. Lanjut lagi di satu desa nama Kuatai, di sekitar air jadi anggur pembawa situ, itu juga baru pertama kali terjadi. KPI, lanjut masuk ke OEKAM sana. Karena walaupun kantong Kristen, banyak orang bilang Kristen masih tak ikat suanggi, Kristen masih tak ikat berbagai hal yang tidak sesuai firman Allah. Maka malam ini sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita diubahkan menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Datang pada Yesus, tinggal sungguh-sungguh dalam Yesus. Kalau ada di antara saudara yang sudah pernah bertobat, tapi Anda lemah, Anda drop, Anda jatuh, saat ini engkau lagi suam-suam, engkau dingin. Saya yang khotbah ini tidak lebih baik dari engkau. Ayo kita bangkit sama-sama. Kami tidak datang jadi hakim seolah-olah Anda terlalu jahat, lalu kami terlalu suci. Tidak. Allah mau kita bangkit sama-sama malam ini. Amin. Kami tidak datang sebagai malaikat di sini. Kami datang sebagai juru bicara Allah. Jangan berlarut-larut dalam kejatuhanmu. Jangan berlarut-larut dalam kegagalanmu. Bangkit, bangkit, bangkit. Datang pada Tuhan. Amin. Ayo kita melayani bersama-sama. Karena generasi bintang, aduh menurut saya ya, dia sudah tidak lihat lagi perbedaan ini, itu. Kita semua nih saudara. Saudara mau dari Gemit kah? Saudara mau dari GBI kah? Saudara mau dari GPDI kah? Saudara mau dari GSJA kah? Cinta organisasimu masing-masing. Tapi kita lebih cinta sang kepala gereja, Yesus Kristus Tuhan. Saatnya gereja bersatu. Saatnya gereja bangkit. Saatnya gereja bersuara. Amin. Karena bintang di situ bukan bilang hanya GSJA yang bintang atau Gemit yang bintang. Semua anak Tuhan bintang. Amin, saudara-saudara. Semua anak Tuhan bintang. Jadi jangan mau diprovokasi oleh cara-cara setan yang adu domba persaudaraan kita. Tidak. Dari sekarang sampai Tuhan izinkan kita hidup sampai kapanpun, kita bersatu, kita bergandeng tangan, kita keluarga. Ya, tidak usah pandang-pandang. Ada orang yang dangkal sekali pemahamannya. Yang rintis jemaat di Galatia itu Paulus. Tapi Petrus tulis surat, dia bikin pastoral, dia bimbing juga jemaat di Galatia. 1 Petrus 1 ayat 1. Perhatikan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yang rintis ini gereja Galatia, Paulus. Tapi Petrus boleh dong layani ini gereja. Tidak ada larangan. Oh, karena saya yang rintis Galatia, Petrus, Yakobus, Basonjan coba-coba masuk di wilayah pelayanan. Lu iblis besar. Tuhan ada datang kok kasih rubuh tembok-tembok denominasi. Kau sibuk bangun tembok. Itu tidak benar demikian. Amin. Anak-anak terang, bintang-bintang yang tinggal dalam Yesus. Yesus tinggal dalam dia. Firman-Nya tinggal dalam dia. Engkau akan menjadi jawaban doa Tuhan Yesus. Apa doa Yesus? Dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-20-21. Yesus berdoa supaya semua hamba Tuhan bersatu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Amin. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Bukan hanya untuk rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil itu Tuhan Yesus berdoa. Tetapi juga mereka yang bertobat oleh pemberitaan rasul-rasul itu dikatakan apa? Tetapi yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Apa pokok doa Yesus di situ? Supaya mereka semua menjadi satu. Amin. Supaya apa?
sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya Amin. bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Saya bersyukur kemarin pemuda dari Gemit Agape berkunjung di gereja kami di GSJA Amazing Grace. Lalu Ibu Pendeta, Ibu Lai khotbah di sana. Aduh, kami senang sekali, kami diberkati. Kami datang ke Noenoni kemarin di Amnuban Tengah. Ibu Ketua Majelis sambut dengan luar biasa. Lalu Ibu Ketua Majelis bilang, Pak Mel ada masalah apa dengan Gemit? Masalah apa? Oh Mama itu ini video saya potong. Memang TikTok ini juga karena iblis juga. Pak Mel masalah apa dengan Gemit? Mana mungkin saya masalah dengan Gemit? Saya hanya masalah dengan setan. Amin. Gemit gereja Tuhan Yesus kok masalah dengan Gemit bagaimana? Cek sejarah Mel Atok muncul dari mana? Mel Atok tahu khotbah dari mana? Mel Atok tahu pimpin pujian dari mana? Dari Gemit. Bagaimana be bisa melawan be sejarah hidup? Sonde bisa. Amin. Jadi ketemu saudara semua. Bangkit semua. Tuhan tahu beta cinta Gemit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tahu beta cinta Gemit. Kalau mau pilih-pilih, besok masuk bikin capek diri piam Nuban sana. Dia pun jadwal terlalu banyak di luar NTT. Bahkan di luar Indonesia. Tapi saya bilang, saya ngomong dengan Pak Yandi, kita dua cerita, bilang, weh kakak kau dua nih keluar mah. Tolong atur waktu, sampai lupa kampung sendiri. Dia bilang, itu sudah kakak, ini saya selalu siap. Jadwal saya, bilang, mus begitu kakak, kalau tidak berat. Kita dua main huha. Bet ketemu Pak Yandi, Pak Estra, selalu bandara. Wih, ini dua ini berat juga saya lihat. Lalu kita hanya mau keliling saja. Kita ingat kita kotong hari-hari tanam di sini. Di tanpa lain kotong jadi berkat. Masa kampung sendiri tidak. Amin. Gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan bersatu. Gereja Tuhan menjadi generasi bintang-bintang. Menjadi jawaban doa Yesus. Setan datang bawa perpecahan. Yesus dan anak-anaknya bawa persatuan. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memulihkan kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama.